Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Fath Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah di Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-bab tsamin asyar, bab ke-18, cepatnya. Fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kalamnya Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah Azza wa Jalla yusaf bi sifatil kalam atau tidak? Qala syarih. Ittafaqa ahlussunnah wal jamaah ala anna Allah yatakallam. Ahlussunnah bersepakat, ijma' ikhwan, ijma'. Ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara, wa anna kalamahu sifatun haqiqiyah sabitatun lahu 'ala al-wajhi la'iq bihi. Enggak usah terjemah. Wadih. Wa huwa subhana yatakallam biharfin, berbicara dengan huruf. Ini bantahan buat Asy'ariyah, Maturidiyah. Yang mana Asy'ariyah mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi kalamun nafsi. Al-Qur'an cuma ibarah. Adapun Maturidiyah mengatakan apa? Naam. Allah berbicara tapi kalamun nafsi, tapi itu hikayat. Itu. Apa bedanya hikayat dan ibarat nanti kan kita jelas insyaallah. Kita akan apa? Jelaskan. Allahul musta'an. Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara. Kaifa syaa mata syaa, ya. Bagaimanapun dan kapanpun itu. Fa kalamu sifatu dzatin. Ya, kalam Allah sifat zatiyah. Bi'tibari jinsi, kalau ditinjau dengan jenisnya. Ditinjau dari jenisnya. Ini jenis kalam apa ya? Ini sifat apa ini? Paham ya? Ini jenis sifat fi'li atau zatiyah. Kita katakan jenisnya dia itu zatiyah. Kenapa? Karena selalu melekat pada zat Allah. Ya, lam yazal wa la yazal muttasifun biha. Itu ya. Antum harus tahu, lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Allah Azza wa Jalla senantiasa disifati dengan sifat kalam. Karena kalau kita katakan jinsul kalam ini adalah fi'liyah, ya enggak ada zatiyah, berarti kadang Allah bisu. Naudzubillah. Wa sifatu fi'lin bi'tibari ahadih, dan kalamnya Allah Azza wa Jalla sifat fi'liyah juga kalau ditinjau dari apa? Kejadian daripada bicaranya Allah Subhanahu wa taala, suatu yang dibicarakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alladzi yatakallamu bihi. Paham? Allah mutakallim, yatakallamu bil kalam. Ini kalam yatajaddad, terbaharui. Kapan terbaharui? Ya sesuai kehendak Allah. Kapan Allah mau bicara, Allah bicara. Dan tidak bicaranya Allah enggak melazimkan Allah bisu. Dan kita tetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara zatiyah, tidak melazimkan melulu bicara. Paham antum? Berarti kalau zatiyah berarti Allah udah bicara terus dong dari dulu. Antum sekarang disifati bicara, apakah antum bicara terus 24 jam? Waduh. Error nanti. Ya. Error kita kalau bicara terus. Walaupun Allah Azza wa Jalla enggak sama dengan kita, enggak akan error. Dan enggak akan cacat bagi Allah. Tapi enggak kayak gitu konsepnya. Nah, atau dengan istilah lain apa ini biasanya katanya? Qadimatun naw' hadithatul ahad. Itu perhatikan, pahami ya. Nah, sebagian di Yaman ada paham apa qadimatun naw' hadithatul ahad. Wa qad dalla ala hadzal qaulil kitab wa sunnah. Nah, hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an Sunnah. Fa min adillatil kitab qala ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu Rabb berbicara kepada Musa. Ketika Musa sampai miqat, Rabb bicara kepada Musa. Ini enggak bisa ditakwil kalau gini. Ya. Kalau wa kallamallaha Musa, taklima itu bisa Allah jadi fathah. Jadi yang bicara Musa bukan Allah. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah ketika datang ke salah satu dari qurra, ya muqri ahlussunnah wal jamaah, disuruh baca untuk membaca ayat Allah Azza wa Jalla dengan menasab lafzul jalalah. Untuk tujuannya menafikan kalam bagi Allah. Kata
Ahlussunnah ini, ulama ini mengatakan, ya, kalau saya turutin kamu demikian, bisa saja kita baca wa kalamullah Musa taklima. Terus bagaimana kamu membaca walama aja Musa? Ya, demikian wa kalamahu rabb. Bagaimana baca wa kalamahu rabb? Rabb mau dinasab juga enggak bisa. Udah ada maf'ul binyahu itu. Kalamahu, ceming deh. Ya juga ya. Akhirnya apa? Menisbatkan kalam. Telat antum dari mana antum? Wassalam. Wa qaulu ta'ala, ini menetapkan sifat kalam. Wa qaulu ta'ala id qala Allah ya Isa inni matawaffika wa rafi'uka ilaik. Ya, nah. Ingatlah ketika Allah berbicara, berkata kepada Isa. Berarti Allah berbicara enggak? Bicara. Qala. Qala. Ya Isa, wa Isa, sesungguhnya aku mutawafika. Mutawafika ini qabiduka. Ya. Qabid ini menggenggammu tapi tanpa dimatikan. Makanya Isa di wa rafi'uka. Ya, aku naikkan kamu ke atas kepada. Makanya nanti di akhir zaman apa? Nabi Isa turun. Wa qaulu ta'ala wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Nah, inilah dalil yang sangat jelas bahwasanya Allah Azza wa Jalla berbicara dengan suara dan huruf. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Dalilnya di bawah. Wa nadainahu min janibit tur, dan kami panggil Musa dari sisi bukit Al-Ayman yang kanan. Artinya apa namanya? Ketika apa? Nabi Musa ini di kanannya ada bukit Tur. Bukan bukit Tur kanan, bukan kanan bukit Tur, paham ya? Karena bukit itu ya bulat, enggak ada kanan, enggak ada kiri. Paham tuh? Bukit itu ya kayak gitu. Atau naik gunung nih, enggak ada yang mana gitu. Maksudnya ini di kanannya Musa. Ketika bukit Tur itu di kanannya Musa, aku panggil Musa. Wa qarrabnahu najiya, dan aku dekatkan dia untuk bermunajat. Fa fil ayatil ula itsbatu annal kalam yata'allaq bi masyiatih wa ana ahadahu haditsah. Ayat pertama menunjukkan bahwasanya kalam berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah bicara? Mau bicara. Dan hadisah, masing-masing daripada kalam itu hadisah muncul tergantung bagaimana kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebentar ya. Baik. Fil ayat tsaniyah dalilun ala annahu biharfin. Anna Allah yatakallam biharfin. Fa inna maqulal qaul fiha hurufun. Kenapa dikatakan dengan huruf? Karena maqulul qaul, suatu yang diucapkan itu ada hurufnya. Antum berucap ada hurufnya enggak? Nah. Wa fil ayat tsalisah dalilun ala annahu bisautin. Nah. Kenapa? Idla yuqalu nida wal munaja illa bisautin, karena enggak dapat dipahami. Kita enggak bisa memahami. Ya, adanya suatu panggilan itu dipanggil. Nida ini kan panggilan kencang gitu ya. Wal munajat ya panggilan lirih, kecuali dengan adanya suara. Paham tuh? Nah, dan dengan adanya huruf, bagaimana manggil enggak pakai huruf? Dengar enggak dulu? Ana manggil antum. Asyairah. Nah. Barakallahu fikum. Wa min adillati sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa taala ya Adam. Fa yaqul labbaika wa sa'adaika fa yunadi bi sautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Allah berbicara kepada Adam, wahai Adam. Fa yaqul, kata Adam, labbaika wa sa'adaika. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Fayunadi bisa, kemudian Allah memanggil Adam. Nah ini kemudian Adam dipanggil bisautin, dengan suara. Inna Allah ya'muruka, sungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkanmu an tukhrija min dzurriyyatika, untuk mengeluarkan rombonganmu, ya, mengeluarkan rombonganmu dzurriyyah, ba'san ilan nar, kemudian dilemparkan atau dikirim ke neraka. Tapi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya pada saat itu rombongan banyak. Ada rombongan banyak, tapi yang dimasukkan ke dalam neraka
dari rombongan Adam cuma satu. Yang sisanya Ya'juj Ma'juj. Sebagaimana kita jelaskan dalam Aqidah Wasithiyah kemarin ya. Nah. Cuma kayaknya kemarin agak salah terjemah di Aqidah Wasithiyah seingat ana. Wa kalamu subhanahu wa lafdhu wal ma'na jami'an. Kalamullah azza wa jalla lafaz dan makna. Ini untuk membantah orang-orang al-Asy'ariyah. Lafaz dan makna itu dari Allah. Semua. Laisa huwa lafdhu wahdah awil ma'na wahdah la. Hadha huwa qaulu ahli sunnah wal jamaah fi kalamillahi ta'ala. Amma aqwalu ghairihim. Fa ilaika mulakhasaha min mukhtasar aswa'iqil mursalah. Adapun kalam pendapat selain al-sunnah, maka silakan kamu ambil ringkasannya dari kitab Mukhtasar Aswa'iqil Mursalah di bawah ini. Sebentar ya. Alhamdulillah dulu. Nah, qaulul karramiyah wa huwa ka qauli ahli sunnah illa annahum qalu innahu haditsun ba'da an lam yakun. Ya. Kata karamiyah ini dia seperti ahli sunnah, sama. Tapi hanya saja mereka berkata innahu hadits ba'da an lam yakun. Ini barakallahu fikum kalamullah katanya hadisah. Berarti bukan baru muncul. Enggak zatiyah. Artinya tidak disifati dengan kalam Allah azza wa jalla dengan sifat yang azali. Qidam. Dulunya berarti enggak disifati. Ba'da an lam yakun yang sebelumnya enggak ada. Ya berarti fi'liyah doang. Lam yakun azalian. Naam. Paham antum? Nah itu. Berarti apa? Sebelumnya Allah bisu. Wal'iyadzubillah. Kenapa dia berpendapat demikian? Firaran min isbati hawaditsa la awwalalaha. Mereka ya dari kalangan mubtadi'ah al-karamiyah ini melarikan diri, artinya ingin menghindar dari menetapkan hawadis, suatu kejadian-kejadian la awwalalaha yang tidak ada awalnya. Nanti ada pembahasan tasalsulul hawadis. Tasalsulul hawadis. Kejadian-kejadian ini itu tasalsul atau enggak? Kapan pertamanya? Kapan awalnya? Apakah ketika Allah kita tetapkan memiliki sifat kalam azali, apakah kalam itu dari dulu juga azali juga? Sebagian orang ada yang mengatakan berarti kalau kita tetapkan Allah azza wa jalla itu memiliki sifat rezeki, ya rezak. Itu kan zatiyah fi'liyah, gitu ya. Berarti apa? Berarti Allah azza wa jalla dulu udah pernah memberi rezeki. Itu kapan? Sampai kapan? Dan bagaimana? Ada stop enggak? Apakah perbuatan Allah stop atau tidak? Faham? Sedangkan Allah azza wa jalla fa'alun lima yurid. Selalu melakukan sesuai kehendaknya. Fa'al. Bagaimana itu? Wah itu. Repot. Paham? Paham nggak tuh? Allah disifati dengan khalaq. Sifat zatiyah fi'liyah. Sifat zatiyah fi'liyah Ahlussunnah meyakini itu. Dari dulu Allah sudah disifati dengan khalaq. Khaliq. Sampai sekarang dan mutajaddidah. Berarti udah ada makhluk dari dulu juga dong. Gitu kan? Berarti lazim udah ada makhluk dong. Kan Allah disifati dengan sifat khalq dari azali. Gak gitu konsepnya Pak. Terus bagaimana? Kapan munculnya itu perbuatan? Itu. Mereka bingung di situ. Ngapain itu bukan urusan kita? Itu bukan urusan. Insya Allah nanti tasalsul hawadis itu kita akan bahas dalam kitab Aqidah Thahawiyah. Aqidah Thahawiyah akan membahas tasalsul al-hawadis. Nah. Kita akhirkan dulu. Itu masih lama Thahawiyah berarti kan? Walaupun bisa aja habis ini takrib Thahawiyah bisa banget. Cuma kita nggak pengen itu. Kita pengen agak lama dulu. Kita membaca kitab-kitab ulama yang lain dulu. Nah, lama nih. Dan kita paham, insya Allah bisa paham. Karena kita udah banyak dasar di sini. Kemudian yang berikutnya qaulul karrami kullabiyah. Ini innahu ma'nan qa'im zati. Lazimun laha kaluzumil hayati wal ilmi. Fala yata'allaqu bimasyiatihi. Kata kullabiyah itu adalah kalam itu makna yang berdiri tegak pada zatnya Allah. Artinya apa? Ada pada zatnya Allah.
dia lazim, wajib, ya, wajib sifat tersebut untuk zat Allah sebagaimana kelaziman hayah dan ilmu. Berarti sifat apa ini? Zatiyah. Berarti orang-orang kullabiyah hanya menetapkan kalam Allah, kalam zatiyah. Fala yata'allaqu bimasyiati, tidak berkaitan dengan kehendak Allah azza wa jalla sedikit pun. Paham? Enggak berkaitan sedikit pun dengan kehendak Allah subhanahu. Berarti Allah enggak berbicara. Allah enggak ada al-mutakallim bihi. Enggak ada bihinya. Enggak ada kalam. Wal huruf wal aswat hikayatun anhu khalaqahallah. Adapun huruf dan suara yang ada sekarang ini dari Al-Qur'an dan semisalnya itu adalah hikayat. Suatu hikayat dari Allah azza wa jalla yang Allah ciptakan. Jadi ujung-ujungnya apa? Makhluk. Ujung-ujungnya apa? Makhluk. Litadula ala dzalikal ma'nal qa'im bidzati. Tujuannya apa Allah ciptakan suara dan huruf jadi Al-Qur'an segala macam untuk menunjukkan atas makna yang tegak pada zatnya Allah. Untuk menunjukkan atas makna yang ada pada zatnya Allah. Paham tuh? Itu kan maknanya kan nempel pada zat Allah, ya enggak? Kita kan enggak tahu bagaimana tuh maknanya. Maka dihikayatkan dengan Allah ciptakan suara dan huruf. Berarti ujung-ujungnya apa? Al-Qur'an adalah makhluk. Intinya gitu. Ujung-ujungnya Mu'tazilah. Al-Qur'an makhluk. Nah. Paham antum? Wa huwa arba'atu ma'anin. Dan dia cuma ada 4 makna aja. Amrun wa nahyun wa khabar wa istikhbarun. Jadi khabar apa ada dalam kalamullah azza wa jalla itu cuma ada 4 makna. Pertama perintah, atau enggak larangan, atau enggak khabar, atau enggak istikhbar. Ya. Meminta suatu khabar, bertanya di atas suatu khabar. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, qaul asy'ariyah, ucapan asy'ariyah, asy'ariyah. Wa huwa ka qaulil kullabiyah illa annahum yukhalifunahum fi syai'in. Asy'ariyah seperti kullabiyah. Memang mereka ini kullabiyah ini dari rahim asy'ariyah, gitu ya. Nah, Ibnu Kulab menyebarkan mazhabnya Asy'ari, udah tobat. Ya. Disematkanlah kullabiyah. Kalau Asy'ariyah dia seperti ucapan kullabiyah hanya saja Asy'ariyah ini menyelisihi al-kullabiyah fi syai'in pada 2 perkara. Ahaduma yang pertama fi ma'anil kalim. Fi ma'anil kalam, pada makna-makna kalamullah. Fal kullabiyah yaqulun innahu arba'atu ma'anin. Sahih wala la? Paham tuh? Wal asy'ariyah yaqulun innahu ma'anan wahid. Dia makna satu saja. Asy'ariyah mengatakan kalamullah maknanya cuma satu, nyatu semuanya. Fal khabar wal istikhbar wal amr wa nahy kullu wahidin minha huwa ainul akhar. Semuanya sama. Makanya mereka mengatakan apa? Al amru apa? Anisyai nahyun adiddih. Ya, di dalam usul fikih. Al amr bisyai nahyun amdiddih. An nahyu anisyai amr bididdih. Karena sama semuanya, enggak ada bedanya menurut mereka. Karena kalamnya Allah azza wa jalla menurut mereka la yatajazza. Tidak boleh berpisah-pisah. Enggak boleh berpisah-pisah kalamnya Allah. Makanya mereka menetapkan kalam Allah azza wa jalla hanya azali saja. Enggak hadisah. Azali saja. Adapun Jibril mendapatkan suatu ibarat itu dari Jibril itu sendiri. Ya, tahu dari Allah azza wa jalla. Yang dulu pernah Allah azza wa jalla bicarakan dahulu. Paham enggak? Bingung enggak? Repot nih. Kalau sunnah gampang, kalam Allah khalas. Ya, bisawt berhuruf khalas, selesai. Gara-gara ada mereka jadi kita repot. Ya. Nah, fa qabbahahumullah. Walaysat anwa'anil kalam. Ya, makna itu itu bukan anwa'an. Apa anwa'? Jenis-jenis untuk kalam. Bal sifatun lahu, akan tetapi hanya sifat. Ya, hanya sifat untuk kalam itu sendiri. Misalkan khobar apa itu sifat buat kalam. Tapi jenisnya satu, udah kalam Allah satu. Paham tuh? Balil Taurah wal Injil wal Quran kullu wahidin minha ainul akhar.
Bahkan Taurat, Injil, Quran itu sama semuanya. Satu sama lain sama. La takhtalifu illa bil ibarah. Tidak berbeda kecuali dengan adanya ibarat doang yang membedakan. Ungkapan aja yang membedakan. Bahasa Suryani, bahasa apa lagi? Bukan bahasa Gupron. Gupron itu bukan bahasa Suryani itu. Serius ya. Bahasa Suryani, bahasa apa? Itu aja bedanya. Ibaratnya. Tapi hakikatnya semuanya sama. Kalamnya Allah, kenapa? Karena kalamnya cuma satu. La yatajaza, kata mereka gitu. Itu yang beda-beda apa? Itu sifat aja, sifat. Bukan pembagian kalam. Bukan jenis kalam. Paham tuh? Itu. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah akan lebih dalam lagi nanti. Ini makanya Asy'ariyah ini parah kok. Parah mereka. Keyakinan ini. Ini bahkan lebih parah dari orang-orang apa yang sebelumnya itu. Ya. Dan ujung-ujungnya Asy'ariyah apa? Walaupun mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, Allah punya sifat kalam, tapi hakikatnya Al-Qur'an itu adalah makhluk bagi Asy'ariyah. Kenapa? Karena itu semua ibarat ya diambil dari Jibril. Dari Allah melalui Jibril, maksud Jibril yang ambil. Disampaikan ke Muhammad. Atau ibarat dari Muhammad. Berarti ujung-ujungnya makhluk. Nah, ini orang-orang Jahmiyah ya. Nah, ini kebih, jelek kayak gini ya. Celon itu akan kita ini. Asal yang kedua, annal kullabiyah qaulu. Kullabiyah mereka berkata, innal huruf wal aswat hikayatun an kalamillah. Ini bukan Maturidiyah tadi yang salah bilang ya. Kullabiyah yang betul. Kullabiyah mereka berkata bahwasanya huruf dan suara itu hikayat. Hikayat tentang kalamnya Allah. Adapun Asy'ariyah mengatakan apa? Innaha ibaratun an kalamillah, hanya ibarat. Untuk antum tahu kapan siapa yang menetapkan ibarat hikayat, antum lihat Asy'ariyah ada ainnya. Ain Asy'ariyah ibarah. Oh ya. Kullabiyah ya hikayah. Kaf. Kullabiyah hikayah. Paham antum? Supaya antum enggak terputar-putar. Biasa bagian orang bingung. Ini kullabiyah ini berpendapat hikayah atau ibarat ya? Asy'ariyah berpendapat ibarat atau hikayat ya? Gampang. Asy'ariyah ada ainnya. Asy'ariyah, Asy'ariyah. Ibarah ada ainnya, sama. Antum udah tahu ibarah itu adalah buat Asy'ariyah, berarti kullabiyah hikayat. Bedanya apa? Al-farq bainahuma, perbedaan antara keduanya adalah ana hikayah ma yahku aw ma yuhka lahu bi sautin wal ibarah an yu'abbar anhu bi ma'nan akhar. La an yuhka lahu bi sautin. Berbedanya antara hikayat dan ibarat ini dari ta'liq ikhwan yang enggak ada di situ. Bahwasanya hikayat yuhka lahu bi sautin, hanya menghikayatkan dengan suara saja. Antum menghikayatkan dengan suara, berarti mi'ah bil mi'ah sama. Ya, antum menghikayatkan, menceritakan dengan sesuatu yang sama, itu namanya hikayat. Adapun ibarah, ya wal ibarah an yu'abbar anhu bi ma'nan akhar. Adapun ibarah kita ungkapkan kalam tersebut dengan makna yang lainnya. La an yuhka lahu bi sautin, bukan dengan hikayat dengan suara. Berarti agak beda. Paham ya? Ungkapannya beda. Walaupun maknanya ujung-ujungnya sama maunya gitu. Paham antum? Berarti kalau antum lagi memberikan pengumuman, membacakan suatu ucapan yang antum bacakan, berarti antum sekarang sedang menghikayatkan atau mengibaratkan. Memberikan suatu pengumuman atau menukilkan ucapan. Antum hikayat atau ibarah? Hikayat. Ya di tafsir kalau umpamanya sama baru hikayat, kalau beda ya ibarah. Bagaimana sih antum? Udah tahu ada kail tetap aja dimakan. Pancing-pancing juga. Yang keempat, pendapat yang keempat qaulu salimiyah. Ucapan salimiyah. Innahu sifatun qaimatun bizati lazimatun laha kaluzumil haya wal ilm. Sifat qaim ini sama kayak orang-orang karomiyah. Apa namanya? Kullabiyah. Sama, persis di atas. Fala yata'allaq bi masyiati, enggak berkaitan dengan masyiah.
wa huwa hurufun wa aswatun. Nah ini yang beda di sini. Kata Salimiyah, firqah Salimiyah, kalamullah itu huruf, ada huruf. Wa aswat, ada suaranya. Mutaqaribatun, yang berbarengan semuanya. Mutaqarinatu afwan, masalah baca. Yang semuanya saling berbarengan, la yasbiqu ba'duha ba'dan. Yang mana sebagiannya tidak mendahulukan sebagian yang lainnya. Fal ba wasin wal mim fil basmalah masalan, maka ba sin mim pada basmalah masalan kullu harfin minha muqarinil akhar fi anin wahid. Semua dari huruf tersebut itu saling bergandengan dengan yang lainnya. Langsung gitu, berbarengan fi anin wahid pada waktu yang sama. Paham? Berarti paham tuh. Bismillah itu langsung bergandengan, bus gitu. Repot sekali kan? Bagaimana bisa nggak itu? Nggak bisa lah. Wa ma'adzalik lam tazal wa la tazalu mawjudan. Tapi bersama itu apa? Selalu ada. Senantiasa kalam Allah azza wa jalla apa? Mawjudah. Bingung nggak tuh? Bingung. Kita juga bingung kalau memahami ucapan Ahlul Bidah itu bingung. Kenapa mereka bisa kepikiran sampai sono gitu? Ya, heran kita. Dari mana gitu? Kalau bicara tapi langsung blok gitu. Kalau kita kan bicara supaya nggak serupa dengan makhluk mungkin. Kalau kita kan itu kan atau satu dulu kan, kalau Allah blok langsung gitu. Kemana itu coba ya? Jangan dipikirin, ntar antum gila ya. Ayo. Itu kan gila tuh. Yang kelima, pendapat yang kelima. Ini Mukhtasar Sha'iqul Mursalah, ini ajib banget ikhwan ya. Apa artinya sha'iq? Sha'iq, apa sa'q? Bukan. Naam. Iya. Naam. Ya, ini kitab juga adalah kitab Mukhtasar Sha'iqul Mursalah. Ini kitab yang sangat penting untuk kita baca semuanya. Tapi nggak kita baca di sini, Pak. Karena 3 jilid ini. Iya. Mukhtasarnya 3 jilid. Ya, dengan talik-talik yang ada, maksudnya dengan apa namanya? Suatu yang telah jelas ada. Baik. Kembali ke Mukhtasar Sha'iqul Mursalah. Mukhtasar ini ringkas. Sha'iqul Mursalah ini adalah petir yang dikirim gitu. Petir yang menyambar untuk menyambar alal Jahmiyah wal Mu'attilah. Judulnya itu, antum lihat aja. Ya, Sha'iqul Mursalah alal Jahmiyah wal Mu'attilah. Itu mereka makanya kesambar geledek ya dari pakai kitab ini ya. Alasan mereka. Nah, barakallahu fikum. Qaul Jahmiyah, sekarang ucapan Jahmiyah, wal Mu'tazilah, innahu makhluqun min ini dah to the point, lebih gampang. Lebih gampang ini. Minal makhluqati wa laysa min sifatillah. Udah bikin gak bingung ya. Tadi Asy'ariyah apa semua bikin bingung. Tsumma minal Jahmiyah masarah binafil kalam anillah. Kemudian dari kalangan Jahmiyah sebagiannya ada yang menegaskan ya menafikan kalam dari Allah azza wa jalla. Ya. Maksudnya apa? Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Tapi Allah yakhluqul kalam, menciptakan suatu kalam. Paham? Kalam itu siapa? Ya kalam itu Allah, bukan Allah. Bukan dari Allah. Artinya bukan sifat Allah. Karena Allah enggak berbicara, Allah yatakallam. Terus bagaimana Al-Qur'an juga itu Allah ciptakan. Paham ya? Allah azza wa jalla apa? Ciptakan. Wa minhum man aqarra bihi wa qala innahu makhluq. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwasanya itu makhluk. Kalau Allah azza wa jalla makhluk. Nah, diciptakan. Sebentar nak hamam lagi. Baik, berikutnya qaulu falasifatil mutaakhirin atba'i Aristo. Aristo ini. Ucapan filsafat mutaakhirin, ya pengikutnya Aristo. Antum carilah ya, Aristo. Ya, cari. Nah, annahu faidun minal aqli al-fa'ali ala nufusil fadilah zakiyah
bihasabi isti'dadiha wa qabuliha. Ini lebih repot lagi nih, membuat kita repot. Ya. Memang filsafat ada-ada aja pikirannya. Dia itu adalah faidun, suatu yang muncul minal akli, dari akal. Al-fa'al, yang sifatnya terus-menerus. Sifatnya selalu ada. Ala nufusil fadilah, ya. Atas, ya, diarahkan kepada apa? Kepada jiwa-jiwa yang fadilah, yang memiliki keutamaan. Az-zakiyah, yang bersih. Bihasabi isti'dadiha wa qabuliha, ya, tergantung bagaimana kesiapan jiwa tersebut dan penerimaan jiwa tersebut dari kalamnya itu. Jadi dapat kalam tergantung bagaimana apa? Bersihnya jiwa. Fayujibulaha tasawwuratin wa tasdiqatin bihasabi maqabilathu minhu. Maka nanti, ya, kalam tersebut, suatu yang muncul tersebut mengharuskan untuk sifat tersebut, untuk nufus tersebut, tasawwurat, suatu gambaran-gambaran, wa tasdiqat, dan apa? Pembenaran bihasabi maqabilathu minhu. Ya, tergantung bagaimana yang diterima oleh jiwa itu, oleh diri tersebut dari kalam itu. Paham tuh? Kalam suatu yang muncul dari akal gitu kan? Akal yang terus-menerus itu muncul kepada jiwa yang, ya, jadi kita punya akal misalkan. Kita punya akal, muncul di akal kita, kemudian itu terus-menerus gitu. Wow. Muncul terus-menerus kepada jiwa yang bersih, yang zakiyah. Ya, tergantung bagaimana kesiapan jiwa itu dan penerimaannya. Maka nanti memberikan apa? Ketika udah diterima, memberikan yang namanya tasawur, gambaran-gambaran dari penerimaan jiwa itu atas pikiran kita. Tasdiqat, memberikan apa? Pembenaran-pembenaran. Ini tasawurat dan tasdiqat ini kadarnya semana? Kadarnya sesuai bagaimana penerimaan jiwa itu. Semakin bersih jiwa, semakin bersih penerimaan kepada kalam. Wah, gitu kan? Oh, wa hadhi tasawurat wa tasdiqat al-mutakhayyalah taqwa hatta tusawwir syai' al-ma'qul suwaran nuraniyatan tukhatibuha bi kalamin tasma'uhul adana. Wa hadhi tasawurat, kemudian gambaran-gambaran yang sudah didapatkan di benak kita, ya, disebabkan karena jiwa kita yang bersih. Wa tasdiqat al-mutakhayyal, dan pembenaran-pembenaran, ya, fakta-fakta yang kita benarkan, yang telah kita khayalkan itu di otak kita, takwa itu menguat hatta tusawwiru syai', sehingga apa? Dapat menggambarkan suatu perkara al-ma'qul, ya. Ya, sampai dapat menggambarkan suatu perkara yang dapat dipikirkan atau masuk akal, suara nuraniyah, ya, bentuk-bentuk nuraniyah. Bentuk nurani. Tukhatibuha, yang mana nanti apa? Bentuk tersebut akan memberikan mukhatabah. Mengajak suatu pembicaraan bikalamin, dengan suatu ucapan tasma'uhul adha, yang didengar oleh telinga kita. Paham? Intinya apa? Intinya kalam itu nggak ada kecuali dari jiwa yang bersih. Paham tuh? Kalam itu nggak ada kecuali dari jiwa yang bersih, gitu ya. Ngerti nggak tuh? Jadi gini kan, kapan kita baru dengar tuh kalam? Melalui proses. Proses apa? Ya, proses kita berpikir. Sesuatu yang muncul nanti kalam, sesuatu yang muncul kita berpikir, terus pikir. Kemudian apa? Muncul nanti ke jiwa kita. Dari jiwa kita apa? Akan ada gambaran. Oh, ternyata gambarannya gini, oh, ntar dibenarkan gitu ya. Apa yang dibenarkan, apa yang digambarkan, tergantung penerimaan jiwa kita. Nanti jiwa ini, kita menerima, kemudian gambaran semakin kuat, kemudian kita benarkan suatu perkara yang kita hayalkan tersebut, semakin kuat, barakallahu fikum, maka akan menggambarkan suatu perkara yang hati nurani gitu ya. Bentuk-bentuk nurani. Yang nanti bentuk tersebut tuh khatibuha, ya. Akan ada yang namanya mukhatabah, suatu ucapan, baru ucapan tersebut muncul. Muncul dari kita, yang akan didengar dengan telinga kita. Paham tuh? Ya gitulah intinya. Ya, tahu ya? Pusing kan? Ini baru belajar filsafat sedikit tuh. Nah, kuping mana kuping? Mereka kalau kita tanya gitu, jawab gini, nih kuping. Iya. Kuping kanan pakai tangan kiri, udah gitu di atas kepala dulu. Ya. Terlalu bertele-tele mereka itu. Ya, kalau ada yang susah ngapain yang mudah gitu kata mereka. Nah,
Yang ketujuh, qaulul ittihadiyah al-qailina bi wahdatul wujud. Ucapan ittihadiyah. Ini firqah ittihadiyah sama seperti hululiyah. Hanya saja bedanya sedikit. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang berpendapat wahdatul wujud. Wujud ini hanya satu. Siapa? Allah. Semua hanya satu Allah. Kapan kita tetapkan ada satu Allah, maka kita musyrik, kata dia gitu. Kamu siapa? Allah. Ini rumput siapa? Rumput Allah. Namanya wahdah, wahid, al-wujud. Ya, asya'ul mawjud wahid faqat, gitu maksudnya. Enggak tahu gimana ini sampai ke situ pikirannya. Inna kulla kalamin fil wujud kalamullah. Semua kalam yang ada di sini itu kalamullah. Kenapa? Ya karena mereka mengatakan kita adalah Allah. Allah adalah kita. Ya. Kalau bukan kita, bukan Allah. Nah, ya kalau bukan kita ya Allah. Kalau Allah azza wa jalla ya bukan, intinya semuanya Allah. Nah. Wa kullu kama qala qail, sebagaimana ya orang-orang yang berkata dari mereka berkata, wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nidhamuhu. Baik yang nasr atau yang manzumah itu kalamullah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu Maliki, itu kalam. Bukan kalamnya Ibnu Malik. Kenapa? Karena Ibnu Malik adalah Allah. Gitu. Anda berbicara, ini adalah kalamullah. Kenapa? Karena adalah Allah. La ilaha illallah. Berarti Allah banyak? Enggak, satu. Semuanya Allah, satu. Bingung antum? Bingung. Bagaimana dengan mereka ya? Mereka setiap harinya jiwanya penuh dengan kebingungan. Wa qulu hadhil aqwal mukhalifatun lima dalla alaihi alkitab wa sunnah wal aqlu. Bahkan akal pun menyelisihinya. Ya, nah. Wa man razaqahu Allah ilman wa hikmatan fahima dzalik. Allah yang orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu dan hikmah, dia akan paham itu semua. Nah. Yang enggak masuk akal itu ya. Nah. Faslun fi annal Qur'an kalamullah. Sekarang fasal berikutnya lebih khusus lagi. Mengarah kepada Al-Quran. Kalau tadi kan kalamullah itu adalah sifat Allah. Secara umum. Allah berbicara. Apapun itu pembicaraannya. Bukan cuma Quran. Nah, di sini lebih detail lagi. Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini adalah niza yang kuat juga. Sifat kalam ini. Makanya di antara ini. Pendapat-pendapat Asy'ariyah dan sebagainya itu nanti. Berpuros kepada Al-Quran. Al-Quran. Kalamullah. Kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi? Ma yakhtar. Nah, yang dia tuh hanya muncul di benak kita, entah sampai lisan. Qala madzhabu ahlussunnah wal jamaah anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluqin minhu bada' wa ilahi ya'ud. Takallama bi haqiqatan wa alqahu ila Jibril fa nazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini antum harus hafal. Ya, 5 definisi untuk Al-Qur'an, 5 kata. 5 kata qaid, ikatan yang mana itu definisi untuk Al-Qur'an. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah berkata Al-Qur'an kalamullah. 1. Munazzal. 2. Diturunkan. Ghairu makhluk, bukan makhluk. 3. Minhu bada, dari Allah lah mulainya. 4. Wa ilahi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah semuanya. Ini 5. Boleh antum tambah enggak apa-apa, takalam bihaqiq, Allah bicara dengan hakikat. Ya, Allah berikan kepada Jibril, dan Jibril turun membawa itu, diberikan kepada hati Nabi Muhammad SAW. Artinya diberikan talakin kepada Nabi Muhammad dengan apapun cara daripada bab nuzul wahyi, turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa pentingkah ini? Kenapa pentingkah 5 ungkapan ini? Sangat penting. Penting banget ini. Ya, munazzal ini membantah mereka yang mengatakan bahwasanya ya kalam Allah enggak diturunkan. Itu ibarat aja. Nah, ghairu makhluk membantah juga. Yang mengatakan makhluk. Minhu bada, ini penguat bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, bukan dari siapa? Ungkapannya semua lafaznya dari Allah, bukan dari Jibril, bukan dari Muhammad. Dan wa innamal kalam yudhafu ila man qalahu hakikatan mubtadi'an wala ila man qalahu balighan mu'adiyan. Kalam itu hanya disandarkan kepada secara hakikat kepada yang berbicara di awal. Bukan kepada siapa yang menyampaikan. Paham? Ini makhluk juga kayak gitu kan, berjalan. Ana memberikan pengumuman dari misalkan teman ana. Ada pengumuman.
Ucapan dia Anda dengar. Apakah ini ucapan yang Anda nukilkan jadi ucapan Anda atau masih ucapan dia? Ucapan dia. Ucapan yang pertama kali berbicara. Karena kalam secara hakikat disandarkan kepada yang awal bicara. Nah, Al-Quran siapa yang pertama kali bicara? Allah. Maka disandarkan kepada Allah. Berarti kalamullah. Wa qad dalla ala hadzal qaul al-kitab wa sunnah. Fa min adillatil kitab qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikeena stajaraka fajr hatta yasma'. Ya, aku. Kalau ada seorang dari kalangan musyrikin meminta pertolongan kepada kamu, tolonglah dia, lindungi sampai dia dengar kalamnya Allah. Maksudnya apa? Bagaimana cara dia dengar kalam Allah? Bagaimana dengar kalam Allah? Dari siapa dengarnya? Dari Nabi atau dari kaum muslim? Berarti yang menyampaikan kalamnya Allah siapa? Allah atau kaum muslimin pada itu? Kaum muslimin, tapi disandarkan kepada siapa? Sama Allah. Sama Allah. Itulah innamal kalam yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Iya. Ini Allah sendiri yang mengatakan sampai dengar kalam Allah. Walaupun yang menyampaikan pada saat itu ya Nabi Muhammad atau kaum muslimin. Itu wajah dalalahnya. Yakni Al-Qur'an. Wa qaulu ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul kitabun. Al-Qur'an yang saya turunkan. Ilaika. Untuk apa? Untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Untuk menjadi peringatan bagi orang berakal. Qala ta'ala nazala bihi ruhul amin, dibawa turun oleh Jibril ala qalbika litakuna minal mundzirin, kepada hatimu wahai Muhammad supaya kamu menjadi termasuk orang-orang yang mengingatkan. Berarti adanya Nabi Muhammad, turunnya Al-Qur'an, diutus Nabi Muhammad sebagai mundzir, memberi peringatan. Berarti ketika peringatan diberikan, hujah udah tegak belum? Udah tegak. Dengan diutusan Nabi qad qamat alaihimul hujjah. Bahkan dalam Quran aja itu udah tegak hujjah. Karena Al-Quran itu juga dikatakan mundir. Wa uhiya ila hadzal Qur'an liundirakum bihi. Wa uhiya ila hadzal Qur'an, ya, diwahyukan kepada aku Al-Quran ini supaya aku memberikan peringatan bihi dengan Al-Quran. Wa man balagh, dan orang yang telah sampai kepada Al-Quran. Berarti Al-Quran sebagai peringatan. Berarti kapan ada Quran dipahami maknanya, ada terjemahnya sesuai bahasanya, telah tegak atas mereka hujjah. Bilisanin Arabiyyin mubin. Wa min adillatis sunnah. Dikit lagi tanggung. Wa min adillatis sunnah wa huwa ya'ridu nafsah. Di mana Nabi ini dalam keadaan menawarkan dirinya ala nas, kepada para manusia. Awal-awal dakwah. Fil mauqif, ya, di tempat wukuf dulu. Di tempat wukuf dakwah Nabi. Ala rajulun yahmiluni ila qaumihi liuballigha kalama rabbi. Ya, ketahuilah, ada enggak orang, siapapun itu yang mau membawa saya kepada kaumnya. Ini cara dakwah gini, Pak. Ajib. Nabi dakwah begini. Demikian. Nabi ini dakwah. Menawarkan diri. Liuballigha kalami rabbi, untuk saya menyampaikan kalam Rabb saya, bukan kalam saya. Karena disandarkan kepada yang pertama kali. Fa inna Quraisyan qad mana'uni an ubaligh kalam Rabbi azza wa jalla. Jelas. Wa qauluhu sallallahu lil Barra bin Azib, idza awaita ila firashik faquli, ketika kamu mau beranjak kepada kasurmu, tempat tidurmu, maka katakanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'u dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabik. Saya beriman dengan kitabmu, Al-Quran. Saya beriman dengan kitabmu. Disandarkan kepada Allah. Alladzi anzalta, yang kamu turunkan. Wa binabika alladzi arsalta. Wadih insyaallah ini dalilnya sangat jelas. Dikit lagi, Kak. Bentar lagi. Wa qala Amr ibn Dinar, adraktun nas mundu sab'ina sanah, masyaallah. Ya, dari 70 tahun. Semenjak 70 tahun lalu, saya dapat manusia semuanya. Yaqulun, mereka berkata, Allahu khaliq, Allahul khaliq, wa ma siwahu makhluqun. Illa Al-Quran, kecuali Quran. Masya Allah. Amr bin Dinar. Ya. Fa innahu kalamullah ghairu makhluq minhu bada' wa ilahi ya'ud. Ini jelas. Bukan kurang jelas apa lagi. Ini dinukilkan oleh siapa? Ad-Darimi dalam kitab Arad al-Jahmiyah. Masya Allah. Ya. Kitab Arad al-Jahmiyah ini. Kitab yang para ulama Ahlussunnah mereka iftikhar, sangat bangga dengannya. Saling mewasiatkan untuk mempelajarinya.
Wa ma'na qawli minhu bada anna Allah takallama bi ibtida'an. Allah lah yang memulai berbicara dari awal. Wa fi radun al-Jahmiyah al-qailina bi annahu khalaqahu fi ghairi. Ini bantahan kepada Jahmiyah yang berkata bahwasanya Allah menciptakan kalam ya kepada yang lainnya. Allah ciptakan ini kalam pada yang lainnya baru apa? Allah sematkan. Jadi Al-Qur'an Allah ciptakan kepada yang lainnya bukan pada zatnya Allah. Allah ciptakan kepada siapapun kepada yang lainnya. Allah ciptakan kalam, jadilah Injil gitu. Wa amma qaulum ila ya'ud fayahtamil ma'nain. Ada penucapan mereka akan kembali kepada Allah ini mengandung ihtimal dua makna. Ada kemungkinan dua, salah satu dari dua makna. Yang pertama, annahu ta'udu sifatul kalam bil Qur'an ilaih. Kembali sifatnya kalam ya dengan Al-Qur'an kepada Allah. Allah berbicara dengan Al-Qur'an kepadanya. Di mana mananya apa? Mananya apa? Anna ahadan la yusafu bi annahu takallama bihi ghairillah. Atau takallama bi ghairillah. Tidak ada seorang pun yang disifati bahwasanya dia berbicara dengannya selain daripada Allah. Maksudnya dengan Al-Qur'an. Jadi yang bicara dengan Al-Qur'an siapa? Allah. Yang disifati dengan sifat kalam, yang berbicara dengan Al-Qur'an siapa? Hanya Allah. Paham antum? Itu maksudnya. Li'annahu al-mutakallim, karena Allah lah yang bicara. Makanya enggak boleh dikatakan ketika kita berbicara dengan Al-Qur'an atau kita menukilkan Al-Qur'an, enggak boleh kita katakan ini adalah kita yang berbicara. Kita mutakallim, enggak boleh. Karena yang bicara siapa? Allah. Wal kalam sifatul mutakallim, dan kalam sifat untuk mutakallim. Paham? Sebagaimana mutakallim itu Allah Azza wa Jalla adalah khaliq. Zat Allah adalah bukan bukan makhluk. Zat Allah Azza wa Jalla bukan makhluk dan Allah Azza wa Jalla bukan makhluk, melainkan khaliq. Demikian pula sifatnya juga bukan makhluk. Paham tuh? Ya? Apa yang menghalangi kita tiba-tiba mengatakan makhluk? Sifat Allah itu sifat Allah, ya. Sebagaimana kita punya sifat, kita makhluk, maka sifat kita juga makhluk. Paham ya? Sifat kalam dengan Al-Qur'an itu enggak boleh disifati kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang berbicara, dan pembicaraan suatu zat itu mengikuti kepada zatnya. Kalau zatnya bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Oleh karenanya kalau kita menukilkan apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Paham belum? Paham? Ya. Yang kedua, annahu yurfa ila Allah Ta'ala. Yang kedua maknanya, kalam Al-Quran akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, sebelum tegaknya hari kiamat. Kama jaa fi ba'dil athar annahu yusra bihi minal masahib wasudur. Bahwasanya annahu Al-Quran itu akan yusra, diangkat dari mushaf-mushaf dan dari apa? Dada kaum muslimin yang menghafal Al-Quran. Wa dzalika innama yaqa'u wallahu alam. Yang demikian itu terjadinya wallahu alam hina yu'ridun nasu 'anil amal. Ketika manusia udah enggak peduli, berpaling dari beramal bil Quran dengan Al-Quran. I'tiradan kulian, dengan berpaling yang sifatnya kulian, menyeluruh, totalitas. Fayurfa'u anhum, kemudian diangkatlah Al-Quran tersebut dari mereka. Takriman lahu, kenapa? Dalam rangka memuliakan Al-Quran. Makanya Nabi bersabda SAW, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi. Kiamat enggak akan tegak kecuali kepada manusia-manusia yang paling buruk-buruknya saja. Kenapa dikatakan buruk? Ya karena berpaling secara totalitas dengan Al-Quran. Wallahul musta'an. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan besok tentang al-lafdhu bil Quran. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan. Jazakumullahu khairan katsira wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.